Cuma memang kita melihat dukungan pemerintah Betul, terhadap para pelaku ekonomi kreatif ini belum maksimal. belum maksimal ya. Jadi yang ada itu mereka ya sudah mulai menjamur nih ya, Iya, 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 iya. teman-teman para pelaku ekonomi kreatif. Nah, ketika pemerintah ini bisa menyiapkan tempat yang representatif, saya pikir luar biasa ini dampaknya. Dampak Apalagi serius. sudah masuk ke dalam. Nah, kita berharap satu ketika di Banten juga kita punya tuh gedung yang representatif seperti itu. Gedung kreatif tadi itu Salah satunya. salah Betul, betul, satunya. betul. Jadi bagaimana konsepnya itu konsep yang ramah lingkungan, tapi juga kita siapkan agar mereka yang hadir di rumah kreatif itu juga bisa memanfaatkan digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat wabarakatuh. Sobat Ekbis dimanapun berada. Mudah-mudahan pada malam hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hadir di studio Ekbis Banten, Bapak Haji Insinyur Gembong atau yang dikenal dengan Ketua PKS Provinsi Banten. Kebetulan beliau adalah salah satu anggota Komisi 3 di DPRD Provinsi Banten. Komisi 4. Komisi 4 ya, sorry. Komisi 4 di Provinsi Banten yang membidangi, mengawali atau mitra pembangunan Provinsi Banten. Iya, betul. Pada malam hari ini kita akan ngobrol santai Pak Haji. Siap. Tapi santainya ini karena santainya pejabat ya. Masya Tentu harus bermakna, harus menjadi perhatian dan terdengar oleh masyarakat Banten. Iya. Masih dalam cita-cita dan harapan perubahan-perubahan yang signifikan di Provinsi Banten ini Pak Haji. Saya mendengar dari teman-teman media ataupun pelaku usaha ekonomi kreatif, salah satu yang masih menjadi PR besar ya katanya hari ini itu bahwa di Provinsi Banten ini belum ada gedung representatif yang menjadi sarana pertunjukan atau ruang pertemuan bagi para pelaku ekonomi kreatif, apakah mereka para seniman, budayawan, ataupun pelaku-pelaku UMKM lainnya. Sehingga kalau mau menggelar acara event-event besar itu, ya kalau tidak di hotel agak susah kelihatannya Pak Haji. Iya. Nah ini bagaimana menurut Pak Haji selaku anggota Dewan di Komisi 4 ya. Barangkali sudah diskusi atau barangkali belum didiskusikan Pak Haji. Iya. Silakan Pak Haji. Jadi saya tergelitik waktu saya jadi ketua Komisi 3 ya. Jadi memang waktu Komisi 3 itu kan salah satu mitranya adalah pariwisata. Pariwisata, betul. Nah, bicara pariwisata ini kan memang tidak bisa dilepaskan dari ekonomi kreatif ya. Dan memang kalau dilihat kreativitas masyarakat Banten ini luar biasa ya. Betul. Dan itu terbukti ketika pandemi kemarin, ternyata para pelaku ekonomi kreatif UMKM kita ini bisa bertahan. Bisa bertahan ya. Cuma memang kita melihat dukungan pemerintah terhadap para pelaku ekonomi kreatif ini belum maksimal. Belum maksimal ya. Jadi yang ada itu mereka ya inisiatif mereka sendiri saja, gitu ya. Oh iya. Nah, saya berpikir kalau memang ini diwadahi, artinya pemerintah daerah memberikan support, memberikan fasilitas, sarana, saya pikir pasti ide-ide kreatif itu akan jauh lebih muncul sehingga bisa menaikkan tingkat ekonomi masyarakat Banten. Pertambahan pendapatan masyarakat. Betul. Sehingga saya bermimpi
bahwa suatu saat nanti di Banten begitu ya, apalagi ibu kota provinsi Banten di Serang ini kan juga sudah mulai menjamur nih ya, teman-teman para pelaku ekonomi kreatif. Nah, ketika pemerintah ini bisa menyiapkan tempat yang representatif, saya pikir luar biasa ini dampaknya. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana di Jawa Barat misalkan Pak Ridwan Kamil, beliau sudah membuat di Jawa Barat tuh. Pokoknya kalau ngeliat gedungnya tuh mewah ya. Kayaknya inspiratif banget gitu ya. Jadi orang baru ngeliat gedungnya saja, wah udah ingin apa? Ingin berbuat sesuatu. Gitu. Apalagi sudah masuk ke dalam. Nah, kita berharap satu ketika di Banten juga kita punya tuh gedung yang representatif seperti itu. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti gubernur berikutnya Pak Haji. Amin, insyaallah. Karena dengar-dengar Pak Haji ini juga salah satu kandidat yang diunggulkan. Ya, kita jalani saja seperti air. Kalau takdir memang begitu, tentu nggak ada yang bisa menolak Pak Haji. Tidak ada yang bisa menolak. Nah, kembali kepada persoalan tadi itu, karena itu menjadi bagian daripada program yang belum terlaksana ya. Betul. Sementara sebenarnya kreativitas masyarakatnya sudah ada. Betul. Cuma karena tidak ada perangkat infrastrukturnya sehingga ya kurang kelihatan ada gitu Pak Haji. Betul. Nah, kalau boleh saya bertanya, seberapa persen atau seberapa besar dukungan ekonomi kreatif ini dalam konteks pembangunan Banten? Ya, saya pikir karena ekonomi kreatif ini kan muncul dari kreativitas masyarakat ya. Sehingga sebetulnya pemerintah itu tidak perlu harus menyiapkan anggaran yang besar begitu untuk para pelaku ekonomi kreatif. Cukup memfasilitasi saja. Memberikan fasilitas buat mereka, nanti mereka yang akan berkarya. Nah, selama ini mereka itu berkarya, berkreasi itu kan berjalan seolah-olah alami begitu ya. Begitu saja ya. Nah, apalagi itu difasilitasi oleh pemerintah. Misalkan ini pemerintah punya semacam gedung kreatif ataupun gedung yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas di situ ya. Saya pikir akan muncul itu luar biasa ya. Ide-ide yang kreatif yang lebih mumpuni lagi dari masyarakat dan akan menyerap berbagai macam sektor usaha UMKM berikutnya akan hidup lah di situ. Saya berharap seperti itu ke depan. Ya, dan harapan itu saya kira juga sebenarnya tidak sulit juga untuk diwujudkan Pak Haji ya. Betul. Pertama lihat APBD kita juga sebenarnya memadai. Tinggal bicara kemauan. Betul. Nah, sekarang kalau saya bertanya ke Pak Haji selaku ya mitra pemerintah lah ya dalam hal ini. Apakah kemauan itu sudah ada bisik-bisik begitu Pak Haji? Atau belum? Ya, sebenarnya kalau saya melihat alurnya sampai sekarang ini belum terlihat tuh ide-ide ke sana tuh. Minimal di rencana pembangunan jangka panjang gitu belum ada ya? Betul, belum ada, saya belum terlihat. Nah, makanya ini saya pikir ke depan nih harus menjadi satu program unggulan ke depan ya. Betul. Bahwa ini harus bisa diwujud. Kenapa? Karena ke depan ini ekonomi kita memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang tidak bisa kita hindarkan ke depan itu. Yang pertama adalah ekonomi digital. Boleh ya, itu. Ekonomi digital artinya kalau kita belum tune in dengan sesuatu yang bersifat digital. Kita akan terlibas lah. Akan tertinggal gitu ya dengan kondisi sekarang. Betul. Kemudian juga ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu artinya gini. Bahwa semakin ke depan kepedulian kita terhadap lingkungan itu akan semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya, apalagi kalau
kita lihat sekarang kan dampak dari emisi karbon ini luar biasa. Betul. Jadi efek rumah kaca itu kan membuat suhu bumi semakin panas betul, begitu ya. Betul, ya. Nah, ke depan orang pasti akan peduli dengan ekonomi hijau ini. Ya, dan yang ketiga itu adalah ekonomi kreatif. Nah, 3 hal ini yang nanti akan menjadi kunci pendorong perekonomian kita ke depan. Nah, pemerintah ke depan, siapapun dia yang akan memerintah di Provinsi Banten harus memperhatikan 3 hal ini. Karena ini akan betul-betul mengerek perekonomian di Banten dengan kondisi saat ini. Nah, ini bisa diwujudkan dengan membuat gedung kreatif tadi itu. Salah satunya. Betul. Jadi bagaimana konsepnya itu konsep yang ramah lingkungan, tapi juga kita siapkan agar mereka yang hadir di rumah kreatif itu juga bisa memanfaatkan digitalisasi. Kita siapkan sarananya sehingga mereka bisa beraktivitas di sana. Betul. Dan sekaligus juga bisa sebagai tempat untuk mengembangkan kreativitas. Bagi yang sudah tumbuh ya tetap melakukan peningkatan. Betul. Bagi yang belum bisa akan belajar mereka melihat ke situ, rupanya ini menarik juga. Itu mungkin perlu difikirkan oleh siapapun nanti yang akan memimpin Banten ke depan. Baik Pak Haji. Nah, kembali kepada 3 tipe potensi ekonomi tadi itu. Saya membayangkan kalau ekonomi kreatif itu seakan-akan sasarannya anak-anak muda itu Pak Haji. Betul. Ekonomi digital juga kemungkinannya anak-anak muda. Ya. Nah, kalau ekonomi hijau ini secara praktis ya, di tataran praktis tuh kira-kira sasaran pelakunya ini siapa ini Pak Haji? Ya, sebenarnya begini, kan ke depan ini pemerintah ini kan sudah mulai menyadari ya bahwa emisi karbon ini kan sesuatu hal yang ke depan akan mengkhawatirkan kondisi kita di bumi ini. Makanya kan rencana untuk mengurangi bahan bakar karbon ya. Jadi kendaraan juga kan nanti rencananya akan beralih ke listrik ya. Jadi pembangkit listrik pun yang dari batu bara akan berupaya ke yang seperti solar cell, terus tenaga angin ya. Jadi seperti micro hydro segala macam ini pembangkit listrik yang yang diharapkan itu tidak menimbulkan bisa mengurangi emisi karbon. Intinya tidak bisa mengurangi emisi karbon. Betul. Nah, sehingga ketika nanti kita membuat seperti tempat kreatif itu ya bagaimana didesain gedung kreatif itu memang betul-betul ramah lingkungan betul. Suasananya asri segala macam begitu. Nah, ini perlu yang kita siapkan ke depan begitu. Nah, itu di tataran infrastruktur atau perangkat atau sarana prasarana Pak Haji ya. Nah, apakah juga di tingkat pelaku usaha kreatifnya tadi itu sudah ada upaya pemerintah, misalnya apakah kalau semacam balai latihan lah kira-kira gitu, misalnya SMK seni atau SMK budaya atau SMK pertanian atau apapun, artinya pemerintah ini melalui program-program pembinaannya, program-program pendidikannya, selain nanti harus ada semacam gedung utama yang menjadi pusat kegiatan ekonomi kreatif, tapi juga pelaku-pelakunya harus dipersiapkan kira-kira gitu ya Pak. Ya, saya pikir itu akan sejalan nanti. Akan sejalan seiring dengan munculnya gedung kreatif tadi, ya kan? Nah, ini pemerintah juga harus menyiapkan nih pelaku SDM kita ke depan ini harus seperti apa begitu ya. Nah, itu mungkin juga seperti sekolah-sekolahnya juga harus bisa mendukung ke arah sana. Betul. Yang kalau sekarang sebenarnya sudah ada ya, seperti sekolah pariwisata kemudian juga
sekolah-sekolah yang berbasis ekonomi kreatif juga sudah ada di sekolah-sekolah kejuruan ya. Ya, betul. Nah, saya pikir tinggal nanti ditingkatkan dan disesuaikan dengan kondisi ke depan. Saya pikir ini sesuatu hal Yang yang menarik nih, ya untuk ditindaklanjuti. Betul. Mudah-mudahan Pak Haji, karena ini menjadi kebutuhan kita bersama. Betul. Ya, termasuk ruang podcast ini adalah bagian daripada ekonomi kreatif. Kira-kira begitu Pak Haji ya. Betul. Dulu tidak ada ya. Tidak pernah terpikirkan kan. Betul. Nah, itu. Tapi sekarang orang, ya ini bukan satu-satunya saya kira Ekvis Banten, tapi ini menjadi pilihan ekonomi yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, dan kebetulan ini oleh Ekvis Banten Pak Haji. Mohon dukungannya ya. Siap. Ngomong-ngomong, udah berapa kali nih Pak Haji podcast di Ekvis Banten? Baru yang kedua apa ya? Baru kedua ya. Baru kedua ya. Mungkin akan ada ketiga keempat kalinya Pak Haji. Dalam konteks yang berbeda. Dan dalam tema dan konten yang berbeda. Siap. Baik Pak Haji, itu poin intinya. Nah, sekarang yang lebih santai saja lah ya. Ngomong-ngomong Pak Haji ini tampil di DPRD Banten udah berapa lama nih Pak Haji? Saya kalau DPRD Banten baru ini ya. Sebelumnya 2 periode di DPRD Kabupaten Serang. Jadi sudah yang ketiga lah sekarang ya. Mau keempat atau nanti mau berakhir di kalau untuk berikutnya saya masih nyalon di DPRD Provinsi Banten gitu ya. Setelah nanti terpilih ya kita lihat perkembangannya. Ya, apakah lanjut, apakah ada hal-hal yang lebih menarik lagi ya kita belum tahu gitu ya. Tapi tanggung jawab hari ini lumayan berat ya sebagai pimpinan, sebagai ketua partai di Provinsi Banten ini tentunya punya tanggung jawab yang. Targetnya berapa kursi Pak Haji? Target kita bagaimana agar PKS jadi pemenang nomor satu di Banten. Ya? Karena sekarang sudah nomor 3 loh. Nomor 3. Jadi target kita kalau ingin jadi nomor 1 rasanya bukan hal yang muluk lah. Bukan hal yang muluk, bisa diupayakan. Bisa diupayakan insya Allah. Iya. Nah, ini namanya pertanyaan spesifik sebagai, ya karena mau nggak mau, walaupun anggota Dewan dan Komisi 4, ya karena bernaung di partai. Jadi boleh saya bertanya soal itu kan? Boleh lah, boleh. Nanti tetangga sebelah, mau nomor 1 saya juga mau gitu. Gak apa-apa lah. Artinya partai ya sama-sama berkompetisi untuk memerai. Fastabiqul khairat. Ya, kata teman-teman Muhammadiyah begitu. Iya. Dan sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan capaian kemenangan itu sekarang nomor 3. Ya, tinggal melangkah 2 saja. Iya, betul. Mohon doanya. Amin. Saling doa saja Pak Haji. saling doa saja agar kita sama-sama berjalan Pak Haji. Oke. Masih ada yang mau disampaikan Pak Haji? Saya pikir terkait dengan gedung kreatif cukup lah ya. Jadi nanti lain waktu bisa kita sambung lagi gitu ya. Karena kesibukannya yang sangat pendek nih Sobat Ekvis. Jadi Pak Haji hanya minta beberapa menit saja karena padat malam ini harus ke Cikande katanya, ada kegiatan tahu relawan tahu apa itu. Besok katanya mau ada kegiatan deklarasi. Wah, ini hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Ini jangan-jangan curi star nih Pak Haji nih. Belum lah, sebelum tahapan pemilu ditetapkan bukan curi start ini namanya. Bikin panas pemain lain ini. Tapi nggak apalah. Ya namanya kompetisi kan, siapa cepat aja ya. Iya, betul. Baik Pak Haji, terima kasih kehadirannya di podcast Banten pada malam hari ini. Sudah berkenan, waktu yang begitu padat disempatkan. Karena harusnya kalau lihat jadwal itu jam 4 sore tadi ya. Betul. Tapi kami dari kru tetap setia karena paham betul ya tugas seorang legislator itu harus hadiri rapat sana rapat sini. Siap. Mudah-mudahan rapat sana rapat sini itu bagian daripada ibadah tadi. Amin ya Allah. Karena kita memikirkan masyarakat Banten, kemajuannya, kesejahteraannya dan sebagainya. Kami dari kru juga mengucapkan terima kasih Pak Haji
Mudah-mudahan Pak Haji sehat. Amin, amin. Nah, apa yang disampaikan barangkali ada closing statement 1-2 kata. Ya, jadi insya Allah kita berharap bahwa Provinsi Banten menjadi provinsi yang jauh lebih baik lagi ya. Amin, amin. Kita tahu bahwa pemimpin Banten kita yang kemarin sudah meletakkan dasar-dasar yang cukup baik ya. Nah, bagaimana Banten yang sudah baik ini kita tata kembali agar ke depan menjadi jauh lebih baik lagi. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Sobat Ekbis. Demikian diskusi rileks kita dengan salah satu anggota Komisi 4 DPRD Banten dari fraksi PKS, Bapak Insinyur Gembong. Banyak hal, ada 3 poin yang disampaikan. Saya kira ini menarik menjadi gagasan para teman-teman pejuang pembangunan di Banten, baik yang sekarang duduk di Dewan ataupun yang mau mencalonkan. Boleh ini menjadi isu menarik diperdebatkan di parlemen nanti. Mudah-mudahan di lain waktu bisa berjumpa kembali Pak Haji. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.